Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai tujuan pembelajaran. Untuk anggota kami yaitu ada 3 orang. Yang pertama Dea Gustiani, Destia Luciani Putri, dan saya sendiri yaitu Depi Aulia Khairunisa. Kemudian untuk materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama menjelaskan pengertian tujuan pembelajaran, menjelaskan taksonomi tujuan pembelajaran, dan mempraktikkan format untuk menulis tujuan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tujuan pembelajaran. Sebelum ke pengertian tujuan pembelajaran, kita harus mengetahui tujuan itu apa dan pembelajaran itu apa. Jadi tujuan itu adalah langkah pertama dalam sebuah pelaksanaan yang berfungsi untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Kemudian, kalau pembelajaran itu adalah suatu proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar tersebut. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan-pernyataan tentang pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan dari peserta didik setelah selesai pembelajaran. Kemudian manfaat tujuan dari pembelajaran yaitu yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud dari kegiatan belajar mengajar kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Kemudian yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Jadi ketika seorang guru sudah mengetahui tujuan pembelajarannya untuk apa, jadi bisa dijadikan acuan dalam menyusun bahan ajarnya. Kemudian yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Jadi ketika seorang guru sudah mengetahui tujuan pembelajaran untuk peserta didik, maka akan lebih mudah juga kegiatan belajar yang cocoknya seperti apa dan media pembelajaran yang cocoknya seperti apa. Kemudian yang terakhir, memudahkan guru dalam mengadakan penilaian. Jadi tujuan itu dijadikan suatu acuan dalam proses pembelajaran. Jadi guru juga pasti bisa menentukan penilaiannya itu bisa dengan mudah. Baik, yang selanjutnya ada tentang taksonomi tujuan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan taksonomi tujuan pembelajaran itu? Yakni usaha pengelompokan yang disusun dan diurutkan berdasarkan ciri-ciri suatu bidang tertentu dan menjadi salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Taksonomi tujuan pembelajaran ini diperlukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya kejelasan terminologi tujuan yang digunakan dalam tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, sebagai alat yang akan membantu guru dalam mendeskripsikan dan menyusun tes, teknik penilaian, dan evaluasi. Tujuan taksonomi pembelajaran ini diperlukan agar segala kegiatan pembelajaran ini pada intinya bisa mencapai suatu tujuan yang akan dicapai. Seperti itu. Lalu, taksonomi tujuan pembelajaran ini dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama ada ranah kognitif, dan yang kedua ada ranah afektif, dan yang ketiga ada ranah psikomotorik. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif ini adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Dan yang termasuk ranah kognitif ini ada pengetahuan, ada pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, pengetahuan sendiri dalam ranah kognitif ini yakni tingkatan pengetahuan mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan, misalnya seperti fakta, terminologi, rumus, strategi, ataupun pemecahan masalah, dan sebagainya. Lalu yang kedua, pemahaman. Pemahaman di sini diartikan sebagai suatu kemampuan menangkap makna suatu bahan ajar. Hal itu dapat diperlihatkan dengan cara menerjemahkan bahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, ataupun menafsirkan bahan dan mengestimasi tren masa depan. Poin yang ketiga yakni penerapan.
Tingkatan penerapan ini mencakup kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi atau konteks yang lain. Sebagai contoh, menyusun kuesioner penelitian untuk menyusun skripsi, penerapan prinsip-prinsip penyusunan instrumen penelitian yang sebelumnya telah dipelajari mahasiswa dalam mata kuliah metode penelitian. Dan yang keempat, ada analisis. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan untuk menunjukkan hubungan di antara berbagai gagasan dengan cara membandingkan gagasan tersebut dengan standar, prinsip, atau prosedur yang telah dipelajari. Yang kelima, ada sintesis, yakni tingkatan sintesis mencakup kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan atau pola baru. Dan yang terakhir, ada evaluasi. Evaluasi ini sebagai contohnya kemampuan mengevaluasi suatu program video apakah memenuhi syarat sebagai program instruksional yang baik atau tidak. Selanjutnya ada ranah afektif. Ranah afektif ini adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Yang termasuk ke dalam ranah afektif adalah pengenalan atau penerima. Pengenalan atau penerima ini mencakup kemampuan untuk mengenal, bersedia menerima dan memperhatikan berbagai stimulasi. Dan yang kedua, pemberian respon. Pemberian respon ini mencakup kemampuan untuk berbuat sesuatu sebagai reaksi terhadap suatu gagasan, benda atau sistem nilai dan lebih dari sekedar pengenalan. Yang ketiga, ada penghargaan terhadap nilai atau valuing. Penghargaan terhadap nilai ini merupakan perasaan atau keyakinan atau anggapan bahwa suatu gagasan, benda atau cara berpikir tertentu itu mempunyai suatu nilai. Dan yang keempat, ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini menunjukkan saling berhubungan antara nilai-nilai tertentu dalam suatu sistem nilai serta menentukan nilai mana yang mempunyai prioritas lebih tinggi daripada nilai yang lain. Dan yang terakhir ada pengalaman. Pengalaman ini berhubungan dengan pengorganisasian dan pengintegrasian nilai-nilai ke dalam suatu sistem nilai pribadi. Lalu, yang ranah ketiga ada ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini adalah ranah yang mencakup tentang skill atau kemampuan. Yang termasuk ke dalam ranah psikomotorik ini adalah imitasi. Imitasi itu adalah mengamati dan menjadikan perilaku orang lain sebagai pola. Dan yang kedua ada manipulasi. Manipulasi itu adalah sesuatu hal yang mampu menunjukkan sesuatu perilaku tertentu dengan mengikuti instruksi dan praktik. Dan yang ketiga ada ketepatan. Ketepatan adalah meningkatkan metode supaya lebih tepat. Dan yang keempat ada artikulasi. Artikulasi adalah mengkoordinasikan serangkaian tindakan, mencapai keselarasan dan internal konsistensi. Dan yang kelima ada naturalisasi. Naturalisasi ini memiliki tingkat performance yang lebih tinggi sehingga menjadi alami dan dalam melakukannya itu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Selanjutnya akan materi dijelaskan oleh Destia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai format menulis tujuan pembelajaran. Nah, apa saja sih komponen yang harus ada dalam rumusan tujuan pembelajaran? Yang pertama, siapa yang belajar atau yang diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran itu. Yang kedua, tingkah laku atau hasil belajar yang bagaimana yang diharapkan dapat dicapai itu. Yang ketiga, dalam kondisi yang bagaimana hasil belajar itu ditampilkan. Dan yang keempat, seberapa jauh hasil belajar itu bisa diperoleh. Berdasarkan 4 kriteria tersebut, maka rumusan tujuan pembelajaran yang banyak diterapkan adalah dengan menggunakan akronim atau singkatan ABCD. Audience, Behavior, Condition, dan Degree. Yang pertama, A, audience, yaitu peserta didik yang akan belajar. Siapapun peserta didiknya, apapun jenjang belajarnya dan latar belakangnya yang dituliskan secara rinci dan jelas. Misalkan, siswa SMP, siswa SD, mahasiswa, peserta pelatihan, dan lain-lain. Yang kedua, B, atau behavior, yaitu perilaku yang diharapkan setelah pembelajaran.
Perilaku belajar ini mewakili kompetensi yang dicerminkan dalam kata kerja operasional. Biasanya menggunakan kata kerja yang terukur dan dapat diamati seperti menjelaskan, menyusun, menggunakan, dan lain-lain. Yang ketiga, C atau condition, yaitu suatu kondisi atau lingkungan yang memungkinkan bagi peserta didik dapat belajar dengan baik, atau kondisi yang harus dipenuhi oleh peserta didik, seperti menyimak video, berdiskusi, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat tujuan pembelajarannya yaitu setelah menyimak penjelasan guru tentang, lalu melalui diskusi tentang, seperti itu. Dan yang terakhir, D, degree. Maksudnya adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai perilaku yang harus dipenuhi, atau persyaratan, kriteria yang membuktikan bahwa proses pembelajaran itu berhasil. Misalnya 3 contoh selama 25 menit, prosedur, rumusan, proses, dan lain-lain. Lalu contoh perumusan tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini tidak selalu tersusun ABCD, bisa juga CABD. Dan biasanya dalam sehari-hari ada juga yang menggunakan 2 komponen saja, yaitu komponen A dan komponen B. Contoh yang pertama yaitu tersusun ABCD. Siswa mampu menyusun kalimat present tense menurut contoh yang diberikan guru sebanyak 3 kalimat dengan benar. A atau audiensnya yaitu siswa, B atau behavior, tingkah laku yang diharapkannya yaitu menyusun kalimat present tense, C, condition atau kondisi yang harus dipenuhi oleh peserta didik, yaitu menurut contoh yang diberikan guru. Jadi sebelumnya guru menjelaskan mengenai cara menyusun kalimat present tense dan mencontohkannya. Lalu D, degree, sebanyak 3 kalimat dengan benar. Yang selanjutnya, contoh tidak tersusun, CABD. Setelah mengamati tayangan video mengenai perkembangan kupu-kupu, siswa kelas 6 dapat menjelaskan kembali proses metamorfosis kupu-kupu. Dimulai dengan C, yaitu condition atau kondisi yang harus dipenuhi, yaitu mengamati tayangan video mengenai perkembangan kupu-kupu. Lalu audiensnya yaitu siswa kelas 6, behavior atau tingkah laku, perilaku yang diharapkannya dapat menjelaskan kembali, dan degree, proses metamorfosis kupu-kupu. Jadi, siswa dianggap sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran apabila dapat menjelaskan kembali proses metamorfosis kupu-kupu. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.